Welcome to our vlog. Yay. Halo guys, jadi hari ini aku dan teman-teman Bini alias Magangers Adkesma 2021 pengen banget nih nunjukin ke kalian apa aja sih kegiatan yang udah kita lakuin selama 3 pekan magang di BEM IM FKM UI. Mau tahu apa aja? Check it out! Nah, setelah itu kita langsung disambut nih sama kakak-kakaknya. Disambutnya tuh kayak gimana ya? Jadi pertama, foto-foto kita itu diedit dan dimasukin ke snapgram kayak gini. Lucu banget, gemes. Terus kita dimasukin ke grup namanya Tini Winnie Bini. Nah, di situ kita diundang untuk menghadiri acara namanya itu First Meet. First Meet adalah ya seperti namanya, yaitu pertemuan pertama yang diadakan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober jam 4 sore sampai katanya sih sampai puas. Itu kita ngapain aja sih? Jadi pertama itu kita kenalan dulu nih, kabar-kabar. Terus habis itu kita main game. Itu kocak-kocak banget sih, jujur seru banget. Nah, baru deh setelah itu kakak Adkesma alias dari CFM menjelaskan tentang penugasan para maganger Adkesma selama magang. Oh iya, semenjak First Meet ini kita para magangers Adkesma punya nama yaitu Bini. Oh my god, lucu banget. Di sini ada Arzumar. Dadah. Oke, halo semuanya. Jadi aku bakalan ngasih tahu apa aja yang ada waktu rapat departemen pertama. Jadi waktu 14 Oktober 2021 kemarin itu Bini dan juga kakak dari Adkesma mengadakan rapat departemen pertama nih. Nah, di awal rapat departemen ini kami saling bertukar-tukar kabar, yang mana kabar-kabaran ini sepertinya menjadi salah satu ciri khas dari rapat departemen Adkesma. Nah, juga ada pemaparan progres dari setiap program kerja. Terus juga rapat ini dihadiri dari perwakilan dan dari Departemen Hubungan Masyarakat dan juga Biro PSDM. Kesan aku waktu mengikuti rapat pertama sih jujur kaget, shock banget, karena kirain aku bakalan jadi rapat yang bener-bener rapat serius gitu. Nggak taunya malah kita saling ngobrol-ngobrol dan justru jatuhnya malah asik banget. Terus juga karena ini rapat departemen terlama yang aku ikuti, jadi kayak aku kaget gitu. Ternyata rapat departemen bisa seperti ini. Oke, itu sih dari aku. Terus deadline monef itu tanggal 20. Terus dia udah monef cepet banget kan monef tuh. Nah, selanjutnya adalah kesan pesan selama mengikuti rapat departemen kedua. Seperti biasa, dalam memulai rapat departemen, kita saling kabar-kabaran dulu nih. Nah, dikarenakan hal tersebut, kita jadi bisa saling menceritakan dan juga berkeluh kesah tentang hal-hal yang telah kita jalani selama seminggu ini. Nah, dalam radep kedua ini juga, kita menjalankan tradisi yang telah ada sejak lama di Adkesma, yaitu adalah menyebutkan kabar baru dunia atau sering disingkat dengan Karunia. Pokoknya, selama radep kedua ini berjalan dengan sangat seru sekali dan kita mendapatkan banyak pengalaman baru yang berharga. Ada kepanitiaan yang pengen kayak syuting video di FKM itu harus kayak izin pakai surat-surat gitu nggak sih ke FKM? Halo, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai martabak. Martabak yang aku jelaskan itu adalah Movement of Heart for Batch of Goodness. Jadi martabak ini adalah proker yang dijalankan oleh Departemen Adkesma dan juga Sosmas FKM UI. Nah, program kerja ini adalah sebuah kanal donasi mahasiswa FKM UI yang menggunakan konsep dana preventif. Nah, dana dari martabak ini nantinya akan dialokasikan untuk isu kemahasiswaan, isu sosial, dan juga isu lingkungan. Martabak tiba, martabak tiba, Tiba-tiba martabak. tiba-tiba martabak. Shadow support. Jadi selama magang antara Bini dan kakak MF itu saling support satu sama lain. Ada yang ngasih makanan, minuman, juga ada yang ngasih kata-kata semangat. Terus kita laporan di grup, terima kasih SS gitu. Jadi serasa punya sedikit admire gitu loh guys. Nah, selanjutnya kita juga wawancarain pendahulu Adkesma, yaitu Kawawan, yang sekarang menjabat menjadi Ketua BEM IM FKM UI tahun 2021. Keren banget gak sih? Nah, pas wawancara, kawan tuh juga cerita kalau misalnya kawan tuh pengen banget jadi orang yang bermanfaat meskipun di balik layar. Nah, dengan bergabung di Adkesma ini, kawan tuh merasa itu adalah hal yang sangat menyenangkan dan juga bisa membawa banyak manfaat. Nah, terus kawan tuh juga cerita, semenjak bergabung di BEM, kawan jadi belajar gimana cara mengatur waktu dengan efektif, bagaimana untuk bisa lebih percaya diri,
menambah relasi, dan kawan juga bilang, semenjak bergabung di Arkesma, kawan jadi belajar desain. Wawancara sama kawan itu bener-bener seru dan insightful banget sih. Soalnya kawan tuh juga bagi-bagi dikit lah tips gimana untuk diterima di organisasi dan juga kepanitiaan. Pokoknya kawan tuh sosok yang sangat keren, hebat, menginspirasi dan juga memotivasi. BEM aku yang lain tuh kayak ngira, Wan, lu nggak pernah marah ya? Sampai pada bilang gitu. Kenapa sih lu nggak pernah marah? Digituin. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin nih tentang proker yang dibawahi oleh Kak Hafiz dan Kak Fia, yaitu B3. Nah, B3 itu terdiri dari beasiswa, bincang KIP, dan BOP update. Nah, untuk beasiswa sendiri, alurnya itu misalnya nih ada info dari kemahasiswaan, atau Kak Hafiz dan Kak Fia itu harus sering update terkait beasiswa yang ada melalui link beasiswa.uji.ac.id. Nah, setelah itu, Kak Hafiz dan Kak Fia mempublikasikannya dan baru deh dikirim ke teman-teman FKM UI. Nah, kalau terkait bincang KIP itu merupakan wadah untuk para penerima KIP yang di FKM UI untuk saling bertukar informasi dan juga nantinya akan dijelaskan SOP atau hak dan kewajiban yang harus dipenuhi penerima KIP FKM UI. Nah, kalau yang terakhir ada BOP update, karena kita kan nggak tahu ya kondisi seseorang itu, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, bisa banget untuk mengajukan peringanan BOP melalui kemahasiswaan yang disediakan oleh B3 ini. Proker sama job desk di Arkesma itu kayak bermanfaat banget nih buat mahasiswa-mahasiswa langsung kan. Oke, jadi kali ini aku bakal ngasih tahu tentang CFM atau Care for Maba. CFM atau Care for Maba ini merupakan salah satu proker Arkesma yang menjadi wadah atau sarana pemberi informasi dan penjaringan kepada mahasiswa baru nih. Job desk dari CFM ini ada 3, yaitu menjaring mahasiswa baru, memberikan informasi kepada mahasiswa baru, membuat Wellmap atau Welcoming Maba, dan juga magang. Tujuan utama dari Care for Maba ini yaitu menjaring mahasiswa baru dan memberikan informasi kepada mahasiswa baru seputar daftar ulang, dunia perkuliahan, dan lain-lain. Kalau tujuan khususnya sendiri dari CFM ini adalah memperkenalkan Arkesma. Pokoknya secara keseluruhan CFM ini yang memegang penyambutan mahasiswa baru atau Mabatek dan juga memegang Welcoming Maba atau Wellmap. Sekian dari aku, terima kasih. Aku bahagia kok guys bekerja dengan Givari. Sumpah guys, aku tuh kayak udah friend banget sama Givari. Selanjutnya kita beralih ke Kak Rian. Nah, Kak Rian ini memegang program kerja login dan job desk advokasi internal. Nah, login ini merupakan dialog interaktif yang mana ini merupakan suatu acara yang mempertemukan antara mahasiswa FKM dengan pihak dekanat FKM UI. Nah, seringkali dalam pelaksanaan acaranya membahas isu-isu yang ada di kalangan mahasiswa FKM UI loh. Nah, selanjutnya advokasi internal. Advokasi internal ini berperan dalam mendengarkan dan membantu aspirasi mahasiswa FKM UI agar dapat tersalurkan ke pihak stakeholder tingkat FKM UI. Award terjadi, jadi hari Selasanya itu tinggal nyalin doang deh dari. Fungsionaris selanjutnya yaitu Kak Farah Ainun Nabila. Nah, Kak Farah ini memegang 2 job desk loh. Yang pertama curma atau curhat bareng Arkesma. Yang kedua advokasi eksternal. Nah, curma ini merupakan peer counselor kesehatan mental. Jadi seluruh mahasiswa FKM bisa banget nih untuk curhat di bit.ly/curmain aja. Selain itu, Curma juga sering loh memposting konten-konten tentang kesehatan mental. Nah, selanjutnya advokasi eksternal. Nah, advokasi eksternal ini menghubungkan antara FKM UI dengan Arkesma dari universitas lainnya loh, dan sering membawakan isu-isu dari luar FKM UI. Isu-isu yang dibawa sama BEM UI dan juga aliansi gitu loh. Jadi kayak aliansi Arkesma se-BEM UI, siapa aja yang mau ikut tentang satu. Guys, jadi aku dan Bini udah selesai wawancarain Kayola sama Karedu nih. Nah, kita jadi tahu tentang HKN, martabak, dan juga cerma. Nah, yang pertama tentang HKN. HKN sendiri merupakan singkatan dari Hari Kesehatan Nasional. Jadi dari namanya sendiri, kita udah tahu nih, proker ini bertujuan untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional. Nah, tahun ini Arkesma nggak sendiri ngerjainnya, karena dikerjain bareng-bareng dengan Departemen Bidang Sosial Politik lainnya, yaitu
Sosmas, dan juga Kastrat. Nah, di HKN sendiri ada yang namanya pre-event. Nah, di pre-event akan diisi publikasi-publikasi seputar kesehatan melalui infografis dan juga challenge di Instagram. Nah, kemudian ada juga nih lomba-lomba seperti lomba poster dan juga lomba fotografi yang temanya tentang kesehatan. Dan di acara puncak nanti akan diundang narasumber yang super keren dan ahli di bidang kesehatan. Kemudian yang kedua tentang Cerma. Cerma sendiri merupakan platform atau kanal informasi tentang kemahasiswaan yang isinya seputar akademik, finansial, dan juga fasilitas. Cerma ini akan dibagi jadi dua, yaitu Info Cerma dan juga Sekilas Info Cerma. Info Cerma sendiri sifatnya berkepanjangan, sedangkan yang Sekilas Info Cerma bersifat periodik gitu. Nah, kemudian Cerma ini juga akan diupload di episode-episode gitu, guys. Nah, dan setiap kepengurusan akan selalu diupdate nih, biar informasi yang diberikan selalu yang terbaru dan up to date. Nah, yang terakhir ada Martabak. Minimal ngupload 4 nih, biar indikatornya atau targetnya tercapai atau 100% gitu kan. Karena Selanjutnya, aku akan jelasin BPH dari Adkesma. Jadi, ada 4 badan pengurus harian Adkesma. Yang pertama ada Kepala Departemen. Siapa sih Kepala Departemen dari Adkesma? Kak Ferry. Job desk-nya adalah bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, koordinasi antara departemen dan pengurus inti, terutama koordinator sosial politik, melaksanakan rapat koordinasi, dan laporan bulanan sebagai cerminan dari Adkesma. Yang kedua adalah Deputi Advokasi. Kak Nandu, bertanggung jawab menggantikan ketua apabila berhalangan, supervisi dari advokasi internal, dialog interaktif, dan curma. Selanjutnya adalah Deputi Internal. Kak Nabilah, job desk-nya yaitu bertanggung jawab sebagai pengambilan keputusan ketiga, menjaga kondisi internal, serta melaksanakan kaderisasi. Yang keempat adalah Deputi Kesejahteraan Mahasiswa. Kak Aul, bertanggung jawab mengkoordinasikan program kerja dari Cerma, Keformaba, B3 atau Beasiswa, Bincang KIP, dan BOP Update, serta dapat menggantikan Deputi Internal apabila berhalangan. Nah, sekian dari aku. Dadah! Itu banyak hal yang masih belum kalian tahu gitu. Explore sedalam mungkin apa yang kalian suka, apa yang kalian minatin. Halo, jadi kali ini aku mau ngasih kesan-pesan untuk Kak Ferry. Nah, setelah aku simpulin dari pendapat teman-teman dan pendapat aku sendiri, jadi kita tuh ngira awalnya Kak Ferry tuh orang yang cool, terus berharisma, tetap berharisma, terus galak gitu kan mukanya. Tapi alhamdulillah ya, setelah kita ngikutin magang selama 3 minggu ini, kita bisa lihat sisi lain dari Kak Ferry nih yang ternyata sama aja kayak kakak-kakak yang lain sama recehnya, apalagi pas ketawa tuh renyah banget. Apalagi pas reveal tentang kentut, itu benar-benar ngakak banget. Nah, tapi kalau menurut aku Kak Ferry keren banget sih, soalnya kayak bisa menciptakan image yang baik untuk Adkesma, untuk diri dia sendiri sebagai ketua departemen. Dan walaupun ternyata aslinya tuh asik banget gitu, itu keren banget sih, bisa profesional. Nah, buat pesannya aku berdoa, kita berharap semoga kuliah Kak Ferry selalu dilancarkan dan segala yang disemogakan semoga tersemogakan. Dadah, makasih Kak. Halo, di sini aku bakal sampein pesan-kesan buat Kak Nandu dari Bini. Nah, menurut kami Kak Nandu itu orangnya agak pendiam kalau dibanding kakak-kakak NF yang lain. Tapi kalau sekalinya cerita, Kak Nandu tuh totalitas banget gitu. Dan kami juga kasihan gitu dengar Kak Nandu cerita dapat kelompok yang tidak suportif. Jadi pesannya semoga kedepannya Kak Nandu bakal dapat kelompok yang selalu suportif dan lovely seperti kakak-kakak NF. Amin. Kesan pesan untuk Kak Aul. Kak Aul itu sangat lucu dengan berbagai candaannya. Jadi setiap acaranya tidak pernah sepi dari candaan dari Kak Aul. Nah, Kak Aul ini juga menjadi momot kebanggaan loh. Selain itu, Kak Aul juga keren banget karena meskipun mahasiswa gizi yang mana sibuk dengan jadwal pelanginya, tetapi tetap bisa aktif dalam berorganisasi. Nah, pesannya untuk Kak Aul, semoga Kak Aul tetap semangat menjalani hari-hari Kak Aul. Semoga apa yang diinginkan, apa yang menjadi harapan Kak Aul dapat terlaksana dan tetap bahagia karena Kak Aul menjadi alasan banyak orang tetap selalu tersenyum.
Selanjutnya, kita pengen kasih kesan pesan buat Kanaps. Jadi menurut kami, Kanaps tuh orangnya asik dan rame banget. Soalnya cara ngomongnya tuh ciri khas gitu, kayak oh my god so friendly banget. Dan kita tuh pasti tahu itu suara Kanaps tanpa ngeliat mukanya. Terus Kanaps tuh rajin banget nge-tag Bini di Snapgram, jadi kayak kita tinggal repost aja, love banget. Terus Kanaps tuh juga keren banget soalnya bisa mengayomi KKNF sebagai deputi internal, sampai-sampai di Adkesma tuh nggak ada konflik internal, kayak keren banget. Dan pesan dari Bini buat Kanaps, semoga Kanaps selalu menjadi diri Kanaps apa adanya, selalu keren dan selalu penuh dengan positive vibes. Dan buat Kanaps, semangat terus kuliahnya Kak, sukses terus. Oke, selanjutnya adalah kesan dan pesan buat Kak Anya. Jadi menurut Bini, Kak Anya itu ramah banget, terus receh, suka ketawa gitu. Kalau ngomong di awal tuh sering pakai kata-kata ya, terus kompak banget sama Kak Gip, saling melengkapi gitu Kak. Terus Kak Anya juga suka banget sama Markley NCT. Pesannya, ajarin Bini Photoshop juga dong Kak, biar jauh kayak Kak Anya. Kesan buat Karian, kami kira tuh Karian tuh orangnya kaku dan pendiam gitu. Nggak taunya pas wawancara kemarin tuh ternyata Karian tuh asik dan rame juga. Tapi emang iya sih, di antara KKNF, Karian tuh yang paling sedikit ngomong. Terus dari wawancara kemarin, kita bener-bener amazed banget sama Karian, soalnya ternyata Karian tuh orangnya sangat-sangat terorganisir, rajin banget, gak nunda-nunda tugas, pokoknya salut banget buat Karian. Dan pesan dari Bini buat Karian tolong dong follow back Instagram Bini. Makasih Kak, salam garpu somai, semangat terus Kak kuliahnya. Halo, untuk kali ini aku mau ngasih kesan pesannya untuk Kavia. Jadi setelah aku simpulin dari pendapat teman-teman dan aku sendiri, Kavia itu menurut kita merupakan orang yang receh, sama-sama receh. Lagi ketawanya tuh khas banget. Dan kalau aku sendiri yakin Kavia tuh kalau lagi ngobrol di offline gitu, itu pasti jadi orang-orang yang tim gercep kalau ada gosip, ya gak sih Kak, Mas tahu. Nah, kalau pesannya sendiri, semangat buat Kavia, terutama untuk mic-nya. Semoga mic-nya selalu bener gitu, apa enggak lem biru juga nggak apa-apa Kak. Nah, pokoknya semangat terus Kavia. Sama buat bisnis yang lain, semoga wishlist-nya segera tercapai, apa yang disemogakan, tersemogakan. Semangat! Hai, oke, selanjutnya buat Kak Gip dari Bini nih. Menurut kami Kak Gip itu orangnya ramah banget, so friendly ke maba gitu kan. Terus juga Kak Gip tuh orangnya bijak banget, sering ngeluarin kata-kata mutiara gitu kan. Terus awalnya agak susah bedain antara Kak Gip sama Kak Aul, cuman sekarang udah aman kok Kak, udah beda banget gitu ya. Terus Kak Gip itu jago banget ngedit video gak sih, jadi kayak oh my god keren banget. Apalagi yang video komprov Adkesma kemarin itu kece parah sih. Terus pesan buat Kak Gip, semoga betah di Depok. Terus selamat bersenang-senang bersama kakak-kakak NF. Dan semoga lancar sama yang diceritain di chat waktu Radep itu ya Kak. Dadah, makasih. Jadi kalau untuk Kayola sendiri, kesannya dari kami tuh, Kayola tuh orangnya baik banget, terus juga senyumnya manis banget, sampai bisa bikin diabetes kayaknya ya. Terus juga Kayola suaranya bagus banget, apalagi pas nyanyi Martabak kemarin kan. Kayola juga kayaknya tahu banyak banget lagu, ya jelas mungkin karena anak RTC ya kan. Terus Kayola juga peka banget gitu orangnya, terus ya pokoknya baik banget deh. Dun, untuk Kayola pesannya semangat dan sukses terus kuliahnya. Terus juga mungkin Kayola bisa banget nih buat playlist kecil-kecilan buat Bini, atau mungkin bisa nyeblak bareng kali ya kapan-kapan sama Bini, kayaknya asik deh. Untuk Karedun tuh dari nama panggilannya tuh unik gitu. Terus biasanya kalau pas rapat departemen atau pas pertemuan Zoom gitu suka nunjukin dahinya doang. Mungkin kayaknya kalau full face takut semuanya terpesona kali ya. Terus juga kalau Karedun tuh kayaknya punya kisah asmara yang menarik ya kayaknya. Terus juga udah kelihatan pro gitu, terlihat dari panggilan sebutannya yaitu Buaya Adkesma ya. Terus juga Karedun pokoknya orangnya keren dan kreatif dan apresiatif banget. Terus juga buat Karedun pesannya sama semangat dan sukses terus kuliahnya, dan mungkin bisa membagi tips-tips nih ya mendapatkan cewek. Oke, mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kesan-kesan Bini kepada Kak Farah. Nah, Kak Farah ini memang memiliki muka yang cenderung galak. Jadi awal pertama ngeliat itu bawaannya wah Kak Farah ini galak.
Tetapi ketika sudah tersenyum, kembali menjadi Kak Farah sosok yang sangat baik hati. Karena memang aslinya Kak Farah ini sangat baik loh. Dan Kak Farah ini sangat friendly dan suka membantu. Nah, selanjutnya pesan untuk Kak Farah, semoga Kak Farah bisa semangat menjalani hari-harinya dan tetap tersenyum agar muka Kak Farah lebih terlihat ceria. Selanjutnya adalah kesan-pesan buat Kak Hafiz. Nah, jadi menurut kita Kak Hafiz itu orangnya lucu banget. Dari awal baru ketemu aja, kita ngira nih, wah kayaknya Kak Hafiz orangnya lucu banget. Nah, Kak Hafiz juga orangnya baik dan juga friendly banget. Pokoknya kalau ngobrol sama Kak Hafiz tuh seru banget deh. Dadah. Dadah.